Yo, balik lagi di Doblet Balik Channel. Om Swastiastu. Nah, sorry guys, lama lama vakum di YouTube. Ya, sekarang mau Hari Raya Galungan dan Kuningan di Bali. Sekarang saya pengen ngebahas tentang sidang pertama kemarin yang dijalani oleh sahabat kita IGD Ari Astina alias Jering. Dan kemarin itu menurut gue sih sidang terkocak yang pernah gue tonton gitu. Mengapa orang yang ditahan dan bebas dari corona gak boleh sidang secara terbuka atau secara face to face? Dan di samping itu, orang yang terkena kasus serupa yang menyebutkan tentang PDI sarang PKI itu, misalkan bisa sidang terbuka dan face to face, namun orang itu terdakwa ini menjamin gak bahwa dia tuh bebas dari COVID? No, kenapa yang gak menjamin dia itu positif COVID atau enggak bisa sidang secara face to face, sedangkan Jering yang bebas dari corona dari hasil swab test dan rapid, non reaktif dan negatif, kenapa harus menjalani sidang secara online? Ini sidang terkocak yang pernah gue tonton, yang sidang yang paling ngawur yang pernah gue tonton, dengan alasan dengan apa? Demi keamanan bersama gitu katanya, yang gue tonton kemarin di satu liputan di YouTube. Dengan demi keselamatan hakim dan jaksa dan lain sebagainya. Padahal ini di Bali loh. Padahal si Jering ini bebas dari COVID dan lain-lain. Kenapa harus sidang online? Dan benar kata si Jering, dan saya juga setuju dan sependapat, kalau sidang online itu sama dengan kita tuh ngomong gak sama manusia, tapi kita ngomong sama layar gitu loh. Nah, siapa tahu kan nanti kalau ada saksi di sana, gestur dan gimik wajah atau bahasa tubuh itu bisa dimanipulasi, dan bagaimana gesturnya si Jering mereka gak tahu gitu loh. Bisa dimanipulasi dan bisa diberatkan lagi undang-undangnya, pasalnya gitu loh. Mengapa kok hukum di Indonesia tuh sekarang amburadul gitu? Gak ngerti gue. Amburadul. Dan hanya karena lembaga-lembaga di bawah-bawah dan menteri-menteri secara tidak langsung yang disalahkan dan diserang sekarang kan Bapak Jokowi. Padahal udah disediakan oleh negara dengan nominal sekian triliun, yang keluar baru 1/3%, terus sisanya kemana gitu loh. Gak heran kalau Bapak Jokowi marah-marah dalam rapat kabinet waktu itu. Dan satu lagi, apa kalian mau hidup di dalam
negara atau dalam lingkungan yang seperti ini. Dan sekarang pun di Bali biaya rapid test 400.000, yang nggak pakai masker 100.000. Dan sekarang itu masih diperdebatkan oleh Ketua Komite DPD 1 Bali dengan Bupati Bali, Gubernur Bali gitu. Saya juga ini hanya sekedar menyuarakan ya pendapat saya pribadi tentang politik, walaupun saya gak ngerti politik. Dan kalau kita kena rapid test terus bayar 400.000, gak pakai masker kena 100.000, belum lagi samsat motor mati, double dong uang kita keluar. Biar adil, buka dulu lapangan kerja dan industri di Bali dan di wilayah-wilayah sekitar, biar kita bisa kerja, gajian. Nah, terserah kalian mau nilang kita, mau menyidak kita. Tapi yang saya pengen tanyain, setelah menilang, menyidak atau merazia atau merapid tes dengan administrasi yang lumayan banyak, sekitar 500.000 gitu kalau ditotalin, itu uangnya masuk ke ATM negara atau ke uang saku pribadi, Pak? Itu jadi pertanyaan rakyat. Kok malah zaman susah sekarang, semua kita susah gitu. Buat makan sehari-hari aja kita mikir 1000 kali gitu. Buat beli rokok sebatang aja kita masih mikir. Dan kemarin juga ada sosokan ibu-ibu yang ikut mengomentari status atau kritikan dari si Jering ini. Saya gak mau nyebutin namanya di sini. Nanti salah ngomong gue kena undang-undang ITE lagi. Dan si ibu ini mengatakan, mengkritik sih boleh-boleh aja, tapi dengan bahasa yang santun dan sopan. Makan tuh kata-kata santun sopan. Kalau orang yang sopan, santun itu paling ya pengen nyaleg lah. Pengen nyalonin diri jadi apalah gitu. Mungkin karena disogok sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, kalau ibu itu merasa paling sopan, merasa paling santun, merasa paling baik, paling wow gitu. Coba ibu buktikan deh di lapangan. Urus dulu di lapangan apa yang perlu diurus gitu loh. Misalkan industri, lapangan kerja buat kita-kita yang nganggur-nganggur, buat korban PHP yang dirumahkan, dan juga anak rantau-rantauan yang semua yang masih terjebak di Bali gak bisa pulang, yang harus nunggak lamanya buat bayar kos gitu loh. Di mana pengertiannya gitu? Apa kita harus perang saudara seperti yang ditakutkan oleh Bung Karno? Kita itu mengusir setan itu lebih gampang daripada kita harus perang saudara, saling tikam dengan saudara, dengan sebangsa, hanya karena oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Demokrasi di Indonesia sekarang jadi narasi belaka. Saya pribadi pun keluar kemana-mana nggak pernah pakai masker kok. Saya sehat-sehat aja. Jangan terlalu menyeram-nyeramkan, Pak. Jangan menakut-nakuti dengan mindset yang
seperti itu seramnya gitu. Padahal ini tuh kalau menurut saya sih ini emang konspirasi global yang ingin memperebutkan Freeport yang dibuat oleh Bung Karno dulu pada zaman itu. Dan Cina atau lawannya Amerika, misalkan ada dokter yang spesialis virus, dia membuat virus baru pada saat tertentu, dia menyemprotkan di salah satu barang atau apa, lalu ada pelanggan atau customer yang mengambil barang itu, terjangkit virus dan menyebar begitu cepatnya. Nah, mereka itu berdua perang secara halus namun mematikan secara global gitu. Ya, kita harus pintar-pintar juga memilah gitu loh. Hanya orang-orang yang awam, orang-orang yang sok bawa-bawa nama agama, sok suci gitu, masih salah tapi masih berani menyebut nama Tuhan. Itu lu punya otak apa kagak? Kalau lu gak ngerti tentang agama, mending lu diem gitu. Jangan sok-sokan ngurusin hidup orang. Lu sendiri aja belum bener, apalagi lu ngatain orang. Salah dikit lu penjak dibui lu. Dan juga kita di Bali itu selalu menyambut hangat kalian yang ingin merantau ke pulau kita itu dengan lapang dada. Namun kenapa kalian masih menginjak harga diri kami gitu? Bawa-bawa agama lah. Kami di umat Hindu dibilang nyembah patung lah, dibilang musyrik lah. Kalau kalian belum tahu tentang Hindu tuh, ayo sini ke Bali, gue undang. Gue jadi guide-nya. Perlu tahu. Lu tentang agama lu sendiri aja lu belum tahu sepenuhnya, masih berani ngata-ngatain agama orang. Orang berpendidikan itu belum tentu baik hatinya sama otaknya. Orang yang nggak berpendidikan itu belum tentu jahat, belum tentu bodoh gitu loh. Sama halnya dengan Jering, banyak tato, tapi hatinya Hello Kitty bro. Kalau dibandingin lu, jangan cuman bisa nyinyirin doang, bla 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 bla. Lu udah pernah gak melakukan hal yang pernah dilakukan oleh Jering, membagikan sembako secara gratis tanpa menggunakan masker atau menuruti protokol kesehatan, dan meminum air satu gelas beramai-ramai, saling bergantian, dan hasilnya sekarang swab test dan rapid test non reaktif dan negatif. Perlu bukti apa lagi kalian pak? Please deh, jangan mengambil keuntungan dari kesusahan kami gitu. Kalau cuman kalian yang mau untung, terus giliran kami kapan pak? Kita hanya rakyat kecil. Ya bapak masih bisa tenang-tenang, enak-enak naikin kaki, minum kopi, baca koran. Sedangkan kami yang masih terdampar di Bali atau di daerah tertentu yang masih terdampar, gak bisa pulang atau gak bisa merantau lagi, stres dengan termindsetnya tentang COVID-19 ini. Anjing pun ikut gonggong noh. Terus giliran kami tuh kapan pak? Adil dong. Kita memilih Anda itu untuk menjadi
menjadi penguasa yang adil gitu loh, dan objektif. Baru menjabat sekali sudah berani memindahkan Art Center Bali ke Tertelangu, Topati. Sedangkan Art Center itu udah berdiri kokoh dari sejak zaman dahulu. Main pindah-pindahin aja. Emang lu siapa? Emang lu banyak uang? Tapi itu sakral. Tapi maaf aja ya, di sini gue itu gak mengujar kebencian atau dendam secara pribadi. Hanya gue itu berpendapat gitu. Kalau video ini dihack atau dikecam banyak orang, atau mungkin gak ada yang cocok sama suara gue, pendapat gue gitu, berarti emang bener demokrasi menjadi narasi sekarang. Kebebasan kita untuk berpendapat, mengkritik pada sesuatu itu terampas gitu. Hak asasi manusia, hak konstitusinya kita itu dirampas, sama halnya dengan jering gitu. Dan yang melaporkan itu orang Bali pula. Kita emang gini harus perang saudara apa gimana? Gak malu sama tanah leluhur? Dan gue tegasin ya, benar kata si Jering, dan gue sependapat. Kalau sidang itu harus face to face, jangan online. Berarti ini udah ngawur dan ini udah ada persekongkolan pribadi gitu. Ada keanehan dan kejanggalan di persidangan itu, dan please deh, bisa nggak biar kita tuh gak perang saudara gitu. Gue sendiri tuh walaupun gue anak kelahiran tahun 90-an, tapi pas masa-masanya Soeharto itu susahnya minta ampun, padahal dia tuh korupsi triliunan. Kok bisa jadi duta mafia terkaya di dunia gitu, gak pernah masuk penjara. Sedangkan ini membela yang benar, membela yang gak punya suara, yang jauh dari penguasa, ditangkap di penjara 6 tahun kayak bunuh orang aja. Yang korupsi triliunan malah dibebasin. Malah para narapidana itu dibebasin sekarang. Ya otaknya di mana gitu loh? Apa hilang otaknya tuh? Udah, segini dulu. Gue pamit. Om Santi Om. Ciao.